nasihat Al-Imam Al-Ghazali Al-Muhib Asy-Syafiq yang penuh cinta, yang begitu sayang kepada kita. Nasihat yang kalau kita ikuti akan membawa keselamatan untuk kita dunia akhirat. Ya, dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, ya, harus orang di dalam mencari ilmu mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu adalah alat. Dia tidak bisa berguna kalau nggak diamalkan. Seperti orang dia punya cangkul, 1000 cangkul dia punya. Kalau perlu 1 juta cangkul. Kalau dia tidak menggunakan cangkul tadi dipakai untuk mencangkul, apa manfaatnya? Main pak. Ya, di alat, ditumpuk-tumpuk aja memakan tempat dan mungkin rusak dengan berkarat. Dan tidak menggunakannya, cangkul tadi nggak digunakan, tidak dipakai. Nah, ilmu juga begitu, ilmu itu alat. Ya, Ibnu Khaldun berkata, al-ilmu hirfah, al-ilmu hirfatun yuslihuhu al-kafir yuslihuhu al-bar wal fajir wal muslim wal kafir. Ilmu itu dia adalah profesi. Siapapun yang belajar ilmu, dia akan bisa meraih ilmu, mau kafir mau muslim, mau orang fasik mau orang soleh, dia bisa. Ya, sekedar ilmu loh, pengetahuan ya, dia ada profesi kata Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun, ya, beliau mengatakan begitu, ilmu itu profesi. Ya, Al-Quran nih, orang kafir menghafal Quran bisa, banyak di Amerika tuh orientalis tuh menghafal Quran. Bukan hanya Quran, tafsirnya hafal. Yahfadzun tafsir Ibnu Katsir, yahfadzun tafsir Baghawi. Mereka menghafal. Karena kalau Quran sekedar sebuah pengetahuan dan lafaz yang dibaca, walaupun kafir bisa. Tapi kalau sudah Al-Quran sebagai keyakinan, Al-Quran sebagai amal untuk meraih akhirat, orang kafir nggak bisa. Nah, maka ilmu itu sekedar pengetahuan sebagai profesi. Orang kafir muslim bisa semua, orang fasik, orang soleh bisa semua. Ya, mungkin kita lihat sekarang banyak tuh orang dia menghafal hadis, menghafal ayat, mau balik kondang kalau suruh ceramah 4 jam bisa. Tapi mungkin dia ya, orang yang amalnya nggak baik, nggak mengamalkan ilmunya, fasik, gitu. Karena itu ilmu adalah profesi. Ya, dia akan menjadi amal berguna kalau kamu amalkan. Kalau kamu gunakan untuk takarrub kepada Allah, kamu gunakan untuk menjauhi maksiat, kamu gunakan untuk dekat kepada Allah, kamu gunakan untuk menikmati ibadah kepada Allah, kata. Ya, gitu. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tadi juga kasih nasihat. Ya, kita harus selalu meniatkan dengan ilmu kita tadi penghambaan kepada Allah SWT dengan harapan amal kita itu menjadi sebab masuk surga. Walaupun orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, tapi nanti di surga itu ketentuan tingkatannya sesuai amal. Masuk surganya dengan rahmat Allah, tapi kelasnya dengan sesuai amal. Qala ta'ala walikullin darajatun mimma amilu. Ya, masuk surganya dengan rahmat Allah. Udkhul jannata bi rahmati, kata Allah. Masuk surganya dengan rahmat saya, kata Allah, rahmatku. Waqtasimu manazilaha bi a'malikum. Dan kalian ambil derajat-derajat kalian yang berbeda-beda sesuai amal kalian. Nah, itu amal harus dilakukan supaya kita selamat di akhirat, ya, supaya kita dapat kelas di akhirat. Ya, ada orang berkata begini, aneh nggak beramal, yang penting iman saya terjaga, saya kan masuk surga. Ada orang nih, dia umpamanya dia berdalil, anak nggak mau beramal deh, pokoknya yang wajib-wajib aja deh. Kalau beramal anak udah males, yang penting iman anak jaga, anak masuk surga. Oh betul? Andai kata ada orang meninggal dunia membawa iman, walaupun dia itu nggak pernah beramal sunnah apapun, masuk surga dia. Tapi ada pertanyaan di situ, yang menjamin kamu mati beriman siapa?
Siapa yang menjamin mati akan mukmin nanti? Ya? Justru kita beramal tuh supaya menjadi penguat iman sampai pada saat detik-detik kematian imanmu nggak hilang. Karena di saat-saat dicabutnya nyawa itulah saat-saat yang paling genting iman bisa hilang. Dengan datangnya iblis menjelma, ya? Menjelma, iblis datang, menjelma seperti orang tuamu, ya, wahai putraku, aku adalah ibumu, aku sudah mati sebelum kamu, ya, terus bujuk kamu untuk mengikuti agama selain agama Islam, fitnah, ya. Maka kita walaupun mengatakan orang yang mati membawa iman, walaupun dia nggak beramal, tetap masuk surga. Tapi kita harus memberikan peringatan, jangan kamu mengandalkan keadaanmu itu. Nggak ada yang jamin kamu mati iman, nggak ada. Ya, yang sudah beramal hebat saja masih takut mati sul khotimah. Bagaimana yang tidak beramal? Yang sudah beramal dikasih contoh oleh Allah, ada yang matinya kafir. Bal'am bin Ba'ura mata kafiran alal qaul. Ya. Bal'am bin Ba'ura itu mati kafir. Padahal dia sudah mencapai tingkatan kewalian, apa yang diomongin jadi. Ya. Yang dikatakan oleh Allah dalam satu riwayat, ya abdi anallah aqul likulli syai'in uridu kun fayakun wa anta abdi aj'aluka taqul likulli syai'in kun fayakun. Tingkatan tinggi itu. Orang kalau dia punya kepingin apa mah doa, minta ya Allah ya Allah. Itu kelas orang saleh. Tapi ada kelas muqarrabin, enggak pakai doa, ngomong langsung diturutin sama Allah. Kata seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberimu sampai kamu puas wahai Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Bal'am kalau ngomong jadi langsung. Amin, ngomong aja langsung jadi deh, saking walinya sudah. Tapi akhirnya mati kafir. Waliyadzubillah. Ya, matinya kafir. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila ard. Ya. Allah mengisahkan kisah Bal'am bin Ba'ura di Al-Quran. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Ceritakan kepada manusia tentang orang yang kami kasih ilmu ma'rifat, ya, fansalakha minha, ya, tapi akhirnya dia kemudian melepaskan dirinya dari ilmunya tadi. Ini ilmunya nggak diamalin, ya, gara-gara fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah fitnah al-jababirah. Akhirnya Bal'am ini dia menjadi pendukung orang-orang yang zalim, yaitu melawan Nabi Musa. Nabi Musa perang dengan satu kaum namanya kaum Jababirah. Ini kaum Jababirah minta Bal'am membantu mereka, mendoakan agar mereka menang. Ya, ila akhir kisah. Matinya mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu contoh. Terus kalau kita memikirkan diri kita, siapa yang menjamin engkau matimu akan mukmin? Berharap ya, tapi jangan mengandalkan diri. Kau pasti meninggal muslim. Ya, caranya gimana? Memperbanyak doa tiap malam, minta husnul khatimah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnul khatimah. Ya, begitu. Ya, zaman Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, itu beliau ngaji berteman dengan 3 orang. Yang pertama Ibnu Siqah, yang kedua Ibn Isrun, yang ketiga beliau. Ibn Siqah itu alim, pinter, paling cerdas di antara 3 ini, paling cerdas Ibnu Siqah itu. Ya, Ibn Isrun cerdas juga, tapi nggak secerdas Ibn Siqah. Syekh Abdul Qadir Jilani cerdas, ya, tapi yang paling bawah di antara bertiga tadi. Karena mereka sering ngaji bareng, ya, di Baghdad, ngaji bareng di Baghdad, sering murojaah bareng. Suatu ketika
mereka mendengar ada satu wali Allah yang agung namanya Al-Ghaus Yusuf Al-Hamdani, imam, karena imam min ahli karamah, seorang wali besar yang agung, ya. Dan beliau itu punya karamah yang hebat, karena yukashif, itu bisa baca hati orang. Ada Syekh Yusuf Al-Hamdani, ya. Beliau ada diberi Allah maqam yang tinggi. Alhasil Sayyidina Syekh Al-Jilani waktu itu masih muda seperti kalian. Abdul Qadir, hebat, ayo kita ziarah. Katanya di sini ada orang alim yang namanya katanya hebat, keramat. Kita datang ke sana. Mereka rembuk-rembuk. Ayo, kapan? Ya besok. Walamma kharaju, mereka berangkat. Di tengah jalan Ibn Sikon nyeletuk, ana ini akan memberikan pertanyaan kepada Syekh Al-Ghaus Al-Hamdani ini, akan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia nggak bisa jawab. Ana nggak yakin dia bisa jawab pertanyaan ana. Dia bakal malu dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berat-berat. Lah kamu nyiapin pertanyaan berapa? Ada 10, ana siapin pertanyaan. Ibn Isrun berkata, saya juga punya pertanyaan, ya, tapi saya hanya kepingin nyoba keilmuannya sampai di mana dah, ya, sampai di mana keilmuannya itu, ya, pengen jajal ilmunya kayak apa, ya. Terus mereka nanya, kamu niatmu apa? Abdul Qadir Jilani. Ma'adzallah, astagfirullah, nggak boleh niat begitu itu. Ya, yang satu ingin mempermalukan, yang satu kepengen jajal-jajal nyobain ilmunya kayak apa. Kalau saya hanya niat kepengen melihat wajahnya waliullah, saya kepengen dengar nasihatnya, saya kepengen mengalami barokah duduk di majelisnya. Fadhahabu, falamma wasalul majlis, sampai di majelis penuh orang yang hadir di majelis. Ibn Sikon masuk ke depan, sampai ke saf nomor 2, nomor 3. Ibn Isrun juga begitu, di agak depan. Amma Al-Jilani, karena lihat tempatnya penuh, dia duduk di belakang. Memandang wajahnya si Syekh tadi dengan cinta, dengan mahabbah. Di tengah-tengah mereka masuk, Syekh Yusuf Al-Hamdani, tema pembicaraannya ngalor ngidul. Sampai yang hadir bingung. Itu masalah ini dibahas, masalah ini dari mulai bab haid, bab nifas, atau bab nikah, atau bab waris, ya, 10 tema. Tiba-tiba beliau teriak, memandang kepada Ibn Sikon tadi, yang niatnya buruk ingin mempermalukan beliau. Ya, wahai Ibn Sikon, kamu datang ke majlisku dengan niat burukmu, kamu ingin mempermalukan aku di depan khalayak ramai. Sesungguhnya Allah memberi aku tahu niatmu yang buruk, dan semua pertanyaanmu yang kamu siapkan sudah aku jawab tadi. Dia menipu, takut dia. Semua 10 pertanyaan yang mau ditanya tadi dijawab. Makanya temanya tadi berubah-berubah tadi. Menjawab pertanyaannya Ibnu Sikon. Dan aku melihat di jidatmu tertulis kalimat kafir. Orang cukup takut. Ini wali lagi marah ini. Wali datang hal. Terus beliau ngomong lagi. Ibn Al-Hamdani, Al-Imam Al-Hamdani radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bih, ngendika lagi 10 tema lagi. Tahu-tahu beliau berkata kepada yang satu, anta Ibn Isrun, kamu datang ke sini kepingin nyobain ilmu saya kayak apa, ya, sudah aku jawab semua pertanyaan yang kamu simpan di hatimu, ya. Dan aku melihat di jidatmu tertulis dunia, di dunia, ya, di jidatnya maktub ada. Aku melihat kamu tenggelam di dunia, tenggelam dengan dunia. Kemudian Syekh Yusuf tegang, kondisi tegang. Syekh Yusuf Hamdani tiba-tiba berdiri. Kemudian beliau memandang Syekh Al-Jilani yang duduk di paling belakang. Wa anta ya Al-Jilani, engkau datang dengan niatmu yang baik, dengan adabmu yang baik. Engkau datang dengan hatimu yang bersih. Kepingin dapat barokahku, kepingin dapat pandanganku.
Sesungguhnya Allah sudah memberitahu aku, satu saat kamu akan duduk di kursi Baghdad, di negeri ini, di Baghdad ini kamu akan duduk di kursimu, dan kamu akan berkata, kakiku di atas pundak semua wali di jagat raya ini. Ya. Kemudian Syekh ini menutup majelis dengan tiba-tiba masuk kamar. Bubar majelis. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah sekian tahun, apa yang menjadi omongannya Imam Hamdani itu kenyataan. Amma Ibn Siqa, dia belajar ilmu debat, ilmu filsafat, sampai menjadi orang yang paling pintar dalam berdebat. Bukan menghafal Al-Quran, menghafal dalil-dalil akli wan nakli. Ya. Orang kagum dengan keilmuannya. Suatu ketika raja atau khalifah Baghdad mendapat surat tantangan debat dari Romawi, Rom. Maka ditunjuk tim untuk pergi ke Romawi, ke Roma untuk berdebat tentang agama. Tim ketuanya Ibn Siqa. Ketika sampai di Romawi atau di Rom, di Roma, ketemu dengan pastor-pastor, dengan Paulus mereka, mulai berdiskusi, berdialog. Semua pastor tidak ada yang bisa menghadapi Ibn Siqa. Alim, lautan ilmu. Di belakang setelah mereka debat, mereka rapat. Saya melihat pemimpin mereka ini, Ibn Siqa ini, ilmunya luas. Tapi saya punya feeling orang ini ada kelemahannya. Kata orang yang sepuh dari mereka. Orang tua itu kadang-kadang tajam pandangannya itu. Kata raja, apa kelemahannya? Kelemahannya ini adalah cewek. Harim. Terus, ya raja kalau mau, coba kita uji keimanan dia itu. Benar. Itu di tengah-tengah jamuan makan, putri raja suruh keluar. Cantik Roma gitu. Makanya sarapannya keju gitu. Terus Semarang ya terasi. Roto itu kira sidik apa-apa. Putih, kempling, cantik. Itali punya ini. Ya. Iftatana biha. Tertarik Ibn Siqa ini melihat perempuan ini, hatinya tertarik, subhanallah. Ya, malam nggak bisa tidur dia. Ya, dikirim surat sama putri raja. Ya, Ibn Siqa kepada putri raja diantar surat. Terus saya melihat kamu tadi siang dan saya tertarik. Apakah ada jalan kita menikah? Ya, wah, memang sudah ada misi. Hati-hati orang itu. Ya, misi dari setan itu macam-macam, akan menundukkan kamu di semua arah. Ya, santri harus waspada. Setan itu bisa menggoda kamu dari makanan, dari minuman, dari pakaian, nggak bisa dari perempuan. Ya, mana perempuan paling banyak itu. Ya, yang banyak orang terkapar di perempuan itu. Ya, malis syaitan habl ala salihin asad minan nisa. Tidaklah setan itu memiliki senjata yang lebih mematikan untuk mengganggu orang soleh lebih dari perempuan. Ya, wajah-wajah soleh ini, oh, makanannya setan ini. Ya, setan ganggu kalian, urusan perempuan. Fakir bini sama, mau saya lewat mau sapa ya putih ya, koyo sapi gitu. Nah itu hati-hati orang. Ibn Siqa kirim surat sama putri raja. Kata putri raja, terima kasih atas penghargaanmu, kau senang kepada aku, tertarik kepada, tapi untuk menikah gak ada jalan. Aku gak mungkin meninggalkan agamaku. Itu gak mungkin. Dengan alasan apapun gak mungkin. Saya putri raja, ya. Resiko besar saya kalau meninggalkan agama saya bisa dibunuh. Ibn Siqa kirim surat, balas-balasan. Sampai putri bilang, kalau diukur dari resikonya, antum masuk ke agama saya lebih kecil resiko. Ya. Masuk sebentar, nanti setelah nikah kita beres. Oh, setan datang. Kata Ibn Siqa, bener nih. Saya menyatakan masuk Nasrani, nanti habis nikah
Saya kembali kepada Islam dan kamu masuk Islam. Oh iya, siap. Kan tidak orang kafir kok dipercaya. Musuh. Orang yang paling bodoh, orang yang percaya kepada musuhnya. Kevin tuh. Benar tuh. Ibn Siko menyatakan dirinya masuk kafir. Nasrani, semua syukuran itu. Ini ulama Islam yang paling hebat debat melawan Nasrani, masuk Nasrani. Tim yang lain pulang dengan kecewa, pulang dengan menangis. Kepala tim mereka bisa kayak gitu terfitnah dengan agama Nasrani gara-gara perempuan. Walakin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kalau sudah melawan Allah punya kekuatan apa dia? Ya, walillahi junudus samawati wa kana Allahu azizan hakima. Hati-hati orang sudah berbuat maksiat pasti ada dampaknya, cepat maupun lambat. Ya, Ibn Siko dinikahkan dengan putri raja. Di malam pertama, baru dia selesai acara pernikahan, resepsi, baru dia mau mulai tidur sama istrinya, diberi Allah kirim penyakit gatal dalam kulitnya. Tiba-tiba gatal sekujur tubuh, digaruk pelan-pelan, masih gatal, digaruk, ini gatal semua. Sampai akhirnya minta dibawain garpu, digaruk-garuk, walhasil sampai mulai lecet, nggak bisa berhenti, gatal semua satu badan. Datangkan tabib, datangkan dokter, ramuan, nggak bisa. Mulai keluar nanah, subuh-subuh udah keluar nanah, mulai luka, darah semua. Siang hari sudah mulai bau, dia punya badan bau karena luka. Allah kalau mendatangkan penyakit tuh. Ya kan, nggak nunggu 1 hari 1 malam, hanya 12 jam, tiba-tiba sekujur tubuhnya bau, basin, bau, menyengat. Akhirnya orang yang di istana terganggu. Qalu irmu bihi fil mazbalah. Ya kan, buang ke tempat sampahnya. Ya, buang. Buat apa? Ya, faramahu fil mazbalah. Dibuang di tempat sampah, kelas. Badannya semua penyakit, bau. Oleh Allah dicabut imannya, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu di tengah-tengah dia di pinggir tempat sampah itu ada satu rombongan yang masih bisa nemuin dia. Kata, "Anta Ibn Siko? Bukan kamu Ibn Siko?" Kalau dia bilang, "Saya Ibn Siko." "Bukankah kamu masih menghafal Quran? Kok sampai seperti ini keadaanmu?" "Kalau saya lupa Al-Quran kecuali 1 ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, akhirnya meninggal dunia di depannya orang muslim tadi yang menemui dia itu meninggal dalam kondisi yang hina, kondisi yang keluar dari agama Islam. Wal iyadu billah, naudzubillah. Ini hikayah, cerita masyhur, ya, mutawatir, ya, dikisahkan oleh Imam Nabhani dalam Jami' Karamatil Auliya. Ya, orang hati-hati, jangan kita sembrono. Ya, ilmu itu alat, harus dijaga dengan iman, dengan amal, dengan rasa takut kepada Allah. Jangan justru dengan ilmu kamu mau seakan kamu melindungi Allah, kamu mau main-main sama Allah, cari ya, lika-liku sama Allah. Makaru wa makar Allah, ini dia ingin melindungi Allah, mau kafir semalam dok. Ini mau kafir semalam dok dia. Nah, kena. Karena Ibn Siko di akhir sebelum meninggal dia berkata kepada yang menemui dia, "Saya sampai pada titik ini baru ingat bahwa dia itu terkena doanya Al-Ghawth Al-Hamdani." Ya, dia bilang, "Aku melihat di jidatmu kalimat kafir." Ya, kenapa? Karena bertemu ulama dengan niat yang tidak baik. Ya, wama Al-Imam Ibn Isrun fa'inahu tafaqqah wa tabahhar fil fiqh hatta sara wazirul awqaf. Ibn Isrun dia belajar sampai menjadi ahli fikih yang paling hebat. Nggak lama dia ditunjuk menjadi menteri perwakafan. Makanya saking sibuknya ngurusi perwakafan, tiap malam kerjanya ngitung duit.
Sibuk kan amanat. Sampai lu nggak bisa sholat jamaah. Ya, saking nggak bisa lepas dari amanah yang begitu berat tentang ngitung harta-harta wakaf. Yatrukul jamaah, sampai nggak bisa sholat jamaah. Ya, tapi dia masih selamat, nggak sampai kafir. Pasti akhir hidupnya disibuk dengan dunia tadi, sibuk ngitung duit tiap malam. Ya. Wa amma Syekh Abdul Qadir Jilani fa innahu jahad nafsahu wa salaka tariqah wa saffa qalbah wa ta'addab ma'a syuyukh hatta rafa'ahu Allah ila darajatin aliyah. Al-Jilani beliau melanjutkan perjalanannya mencari ilmu dengan penuh adab, ketakwaan, riyadhah, tirakat. Ya. Makanya ya menjaga kesucian setiap sepanjang waktu. Kalau batal langsung wudu, Ya. Sayyidina Jilani bersuluk, berthariqah dengan thariqah dan suluk yang paling hebat. Sampai suatu ketika Allah membuktikan ucapannya Al-Hamdani. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani di kursinya tiba-tiba Allah menggerakkan lesannya berkata, Rijli fauqa raqabati kulli waliyin lillah. Telapak kakiku di atas pundak semua wali di jagat ini. Allah menjadikan suaranya beliau terdengar oleh seluruh wali di dunia saat itu. Sampai yang ke Maroko, Andalus dengar semua. Fa kullu waliyin yasma' yuta'ti ra'sah. Sami'na wa ata'na. Ya, semuanya dengar. Termasuk yang mendengar Al-Imam Ahmad Rifai menundukkan kepala. Termasuk yang mendengar Abu Najib As-Surawardi mendengar. Wal Imam Al-Qanawi. Ya, ada satu wali di daerah Nahawan mendengar kalimat itu dan dia tidak menundukkan kepala. Fasalaballahu atau wilayatah. Allah mencabut kewaliannya. Wah kata Sayyidina Syekh Al-Jilani terbukti dalam dirinya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hamdani. Ya, inti daripada semua tadi, al-ilm yahtaj ilal amal. Ya, wal amal yahtaj ilal adab. Nah, penting kita ya memahami itu. Ya, termasuk daripada ya, dulu Mbak Dahlan itu punya kitab namanya Hakikatut Tasawuf, tapi kitab itu hilang. Ya, dicari belum ada, mau ketemu. Ya, jadi beliau punya kitab mukhtasar, karya beliau rangkuman. Ya, Mbah Wahid dulu masih menemui kitab itu. Ya, termasuk dari kitab itu isinya al-ilmu tariqul amal, wal amal tariqul ma'rifah, wal ma'rifah tariqul mahabbah, wal mahabbah tariqul fana. Ya, itu apa yang tertulis dalam kitab Hakikatut Tasawuf, ya, yang dirangkum oleh Syekh Baqi Dahlan. Itu al-ilmu tariqul amal, wal amal tariqul ma'rifah, wal ma'rifah tariqul mahabbah, wal mahabbah tariqul fana. Ya, Hadi kula, ya, tadi mengambil dari Imam Ghazali, ya, bahwa pentingnya orang di dalam mencari ilmu, memperbaiki niat dan juga mengamalkan ilmu, ya, sehingga ilmu itu membawa keberkahan bagi dirinya, membawa kesuksesan dan kemuliaan bagi dirinya. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dari bersumber kemuliaan ilmu. Ya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.